Baik, selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, baik, sehat semua? Baik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka di dalam surat Kolose. Kolose pasal 2. Mari kita baca dari 8 sampai ayat ke-23. Kolose 2 ayat 8 sampai 23. Kita akan baca silih berganti ayat 8, kemudian jemaat seperti ayat 9, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-23. Kolose 2 ayat 8 sampai 23. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah kemudian secara jasmania dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari pergaulan dan tubuh yang sudah berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kami juga meskipun dahulu mati oleh peradaban dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah mencuci pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pengorbananmu dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan kami ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang Ia tidak bergantung kepada Allah, dan dengan susu tubuh yang ditumpang dan diikat menjadi satu oleh sebuah sembara dan sendiri menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan ini, jangan tertipu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, serta merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memaksakan hidup dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami berkumpul di tempat ini, telah bernyanyi memuji nama-Mu, dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau anugerahkan hikmat bagi kami, agar kami dapat membedah firman-Mu dengan benar, agar kami semakin dewasa dalam iman kami ketika kami mempelajari. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak. Kiranya Engkau yang menguatkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ini Imlek ini musim orang sakit. Banyak orang batuk, pilek. Saya batuk dan pilek. Kebanyakan makan nastar kan? Ya oke, tapi tidak masalah. Baik, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, permasalahan antara manusia dengan Tuhan itu cuma satu. Permasalahan manusia dengan Tuhan itu cuma satu, yaitu dosa. Hanya permasalahan manusia dengan Tuhan. Yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu hanya satu, yaitu dosa. Dan iblis berusaha membangun tembok ini semakin tinggi, sehingga manusia semakin terpisah dengan Tuhan mereka.
sehingga manusia semakin menjauh dari pencipta mereka. Bahkan sampai pada titik mereka melupakan dan tidak mengenal siapa pencipta mereka. Nah, bagaimana cara iblis melakukan itu? Bagaimana cara iblis membangun tembok tersebut demikian amat tinggi? Caranya sederhana. Caranya adalah dengan menyebarkan penyesatan, dengan menyebarkan segala macam pengajaran yang tidak benar, dengan menyebarkan segala macam pengajaran yang tidak menurut Kristus, sehingga setiap orang yang mau datang kepada Tuhan mungkin justru akan sulit menemukan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan makin menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena munculnya banyak pengajaran sesat. Nah, ragam pengajaran sesat dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu semakin banyak. Tetapi saya ingat kitab pengkhotbah pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada. Walaupun penyesatan itu beragam, tetapi inti penyesatan itu sama. Tidak ada yang baru. Segala bentuk penyesatan mulai dari zaman Taman Eden sampai kepada tahun ini 2025. Tidak ada yang baru. Semuanya sama. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Di zaman Taman Eden, iblis menghembuskan sebuah pengajaran bahwa manusia itu abadi, bahwa manusia itu memiliki di dalam dirinya yang namanya pancaran keilahian. Dirinya tidak akan mati, tetapi akan menjadi seperti Tuhan. Dirinya tidak akan binasa, melainkan akan bereinkarnasi dari satu tubuh ke tubuh lain, dari tubuh lain ke tubuh yang lain lagi, sampai pada titik akhirnya roh mereka berhasil memisahkan diri dari tubuh mereka, sehingga mereka bisa mencapai yang namanya alam ketuhanan. Begitu. Dan penyesatan ini sama. Pada zaman ini juga serupa. Pada zaman ini orang-orang disesatkan dengan sebuah pengajaran bahwa manusia itu adalah objek yang ditinggikan, bahwa manusia itu sangat spesial, ada banyak hal baik pada diri manusia, bahwa manusia itu bisa melakukan segala sesuatu yang mereka mau untuk menyenangkan Tuhan mereka. Semua sama dari dulu sampai sekarang, tidak ada perbedaan apa-apa. Namun walaupun semuanya sama, tetapi dibungkus dengan bungkusan yang berbeda. Ada yang dibungkus dengan ajaran apa, misalnya Hinduisme. Ada yang dibungkus dengan ajaran misalnya Saksi Jehovah. Ada dibungkus dengan ajaran apa begitu. Tapi inti pengajarannya sama. Begitu. Dan semakin banyak bungkus, semakin menarik perhatian manusia. Semakin banyak bungkus, semakin menarik perhatian orang Kristen. Saya pernah beli satu buku. Saya tahu jelek itu buku. Begitu. Saya tahu jelek begitu. Cuma saya beli itu karena sampulnya bagus. Sampulnya bagus. Saya senang sama sampulnya. Saya beli begitu. Waktu itu masih mahasiswa juga sih. Gak tahu kebanyakan duit kali waktu itu. Ya sampulnya bagus, boleh juga dibeli. Lumayan lah buat nambah-nambah koleksi di perpustakaan pribadi. Ya manusia kan begitu. Lihat bungkus menarik, tertarik. Padahal isinya tuh sama. Isinya sama. Atau isinya dimodifikasi sedikit. Beratnya lebih berat 25%. Biasa Indomie. Indomie kan begitu. Ukurannya ini lebih banyak sekian persen. Orang-orang tertarik. Begitu. Itu yang terjadi. Sehingga penyesatan dari zaman ke zaman semakin berbahaya. Sehingga penyesatan dari zaman ke zaman semakin merusak. Sehingga tidak heran Tuhan berkata bahwa ketika ia datang kembali, adakah ia menemukan iman di bumi? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar judul ini, yaitu bahaya dari penyesatan. Ini tema utama Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema utama Alkitab. Jika Anda senang baca Alkitab, jika Anda sering baca Alkitab, kita akan menemukan hal ini berulang kali ditemukan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ini tema besar mengenai penyesatan. Sangat aneh gereja-gereja zaman sekarang tidak memperingati jemaatnya dengan amat sangat tentang penyesatan ini. Bahkan mengajak jemaatnya sudah rileks saja begitu. Semua gereja toh sama saja. Semua gereja itu sama-sama nyebut nama Tuhan Yesus. Yang penting nyebut nama Tuhan Yesus sudah pasti ke arah Tuhan Yesus. Akhirnya mengajak semua jemaatnya letoy, seperti orang sakit. Ini terjadi. Sehingga jemaat di luar sana, orang Kristen di luar sana
menjadi orang-orang yang paling gampang tersesatkan. Dengar pengajaran satu langsung terima, dengar pengajaran satu langsung terima. Boro-boro punya kemampuan, boro-boro mau menguji, punya kemampuan menguji pun tidak ada. Begitu. Boro-boro ingin menguji pengajaran keselamatan dari gereja lain, pengajaran gereja, pengajaran Alkitab. Urusan Nabi Nuh hidup di perjanjian lama aja dia nggak tahu. Dia pikir dia hidup di perjanjian lama. Wah, gimana ini? Ini merusak. Begitu. Jadi tema besar dalam Alkitab, bahaya penyesatan. Makanya ini membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang Kristen. Nah, sebenarnya ada banyak penyesatan yang muncul yang dituliskan dalam Alkitab. Tetapi kita fokus utama dalam surat ini saja. Apa saja bahaya yang diperkenalkan Paulus dalam surat ini? Apa saja bahaya penyesatan yang diperkenalkan Paulus dalam surat ini? Yang pertama, ayat 8 sampai 15. Coba kita baca. Cuma ada banyak hal yang mau saya bahas, cuma mungkin karena kondisi kesehatan saya nggak bisa bahas semua. Perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Telah membangkitkan Dia dari orang, yang telah membangkitkan Dia dari orang. Sorry, ini Alkitabnya agak lupa. Oke, dari orang mati, matinya ketutup. Begitu. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi apa bahaya pertama? Bahaya pertama adalah filosofi. Ini bahaya pertama. Bahaya pertama adalah filosofi. Di sini Paulus memberikan sebuah peringatan yang sangat keras di sini. Walaupun di LAI diterjemahkan, LAI baik menerjemahkannya, hati-hati. Begitu. Paulus memberikan peringatan yang keras dengan berkata hati-hati. Kata hati-hatilah di situ dalam bentuk present active imperatif dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu ada present active imperatif. Artinya ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada kondisi di mana seseorang tidak perlu berhati-hati. Tidak ada kondisi di mana seseorang bisa menganggap santai dunia kekristenan itu. Tidak ada. Semua orang Kristen wajib terus-menerus berhati-hati. Sampai kapan? Sampai mati. Wajib terus berhati-hati. Kenapa? Karena bahaya itu terus datang. Terus datang silih berganti dengan berbagai macam bentuk. Dan bentuk yang pertama yang dipakai oleh iblis adalah filosofi. Filosofi itu apa? Filosofi sendiri dari bahasa Yunani itu memiliki pengertian yang dari akar katanya sebenarnya nggak begitu bermasalah sebenarnya. Sebenarnya akar katanya itu nggak apa. Oh ini kata yang penuh dosa. Oh ini kata yang negatif, tidak begitu. Filosofi itu kalau dalam bahasa Yunani mau diterjemahkan dengan literal itu artinya menyukai hikmat. Baik, menyukai hikmat. Makanya dari kata phileo dan sophos. Phileo itu menyukai, senang, begitu. Mencintai. Sophos itu hikmat. Begitu. Jadi menyukai hikmat. Yang menyukai hikmat kan dari akar katanya yang nggak ada masalah begitu. Tapi itu bergantung. Hikmat apa yang dia sukai kan begitu. Hikmat apa yang disukai? Hikmat apa yang disukai ini yang mengubah sudut pandang dari kata filosofi itu sendiri. Jika dia menyukai hikmat dunia, maka menjadi bermasalah. Jika dia menyenangi hikmat dunia, mengatasi hikmat Tuhan, maka itu menjadi bermasalah. Tapi jika dia mengasihi hikmat yang berasal dari Tuhan, menyukai hikmat dari Tuhan, itu baik, bagus. Sukailah hikmat dengan amat sangat. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, cintai hikmat, carilah hikmat. Begitu.
Itu sangat baik jikalau hikmat yang dicari adalah hikmat dari Tuhan. Tapi jikalau hikmat yang dia cari adalah hikmat dari dunia, ini bermasalah. Dan dalam Kolose pasal 2 ayat ke-8, kata filosofi di sini jelas merujuk kepada hikmat dunia. Jelas merujuk kepada hikmat yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya disuruh oleh Paulus untuk berhati-hati. Oh, iblis itu minta. Dia bisa memakai berbagai macam agen untuk menyelipkan filosofi tersebut. Dia bisa memakai berbagai macam bawahan untuk menyelipkan filsafat kosong ini. Begitu. Bahkan Paulus di sini dikatakan di Kolose pasal 2 ayat 8, dikatakan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ini dikategorikan kosong dan palsu. Kosong berarti tidak ada nilai. Begitu. Palsu. Kosong tidak ada nilai. Begitu. Dan iblis bisa pakai agen siapa saja. Misalnya iblis bisa pakai agen orang Kristen untuk menyelipkan filosofi palsu ke dalam gereja. Makanya saya sering peringatkan kepada setiap anggota jemaat untuk tidak berpikir bahwa semua gereja sama. Itu pemikiran yang sangat polos. Belum siap terjun ke lapangan. Begitu. Belum siap menghadapi fakta nyata dunia kekristenan. Nanti ketika menghadapi fakta nyata langsung bilang, oh, orang Kristen tuh munafik semua. Oh, ngapain saya jadi Kristen? Mending saya nggak pergi gereja lagi. Begitu. Saya sakit hati sama kekristenan. Karena nggak ngerti fakta nyata dalam kekristenan. Kekristenan itu tidak semua sama. Iblis bisa memakai orang Kristen untuk menyampaikan filsafat yang kosong ini. Begitu. Coba kita lihat peringatan Alkitab. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Dikatakan begini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jikalau pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka kesetimpal dengan perbuatan mereka. Perhatikan. Orang Kristen bisa, yang Kristen dalam tanda kutip, menyamar menjadi orang Kristen benar, hadir dalam sebuah gereja, menyelipkan pengajaran palsu, menduduki bangku misalnya seorang pengajar dalam gereja, mengajar jemaat yang polos minta ampun, dan akhirnya semua jemaat tersesatkan. Iblis tidak hanya pakai orang non-Kristen. Jangan berpikir, oh, serangan terhadap kekristenan hanyalah berasal dari luar kekristenan. Itu Anda terlalu polos. Dari luar kekristenan justru yang paling gampang diatasi. Paling gampang diatasi. Kenapa? Mereka tidak pakai Alkitab. Jikalau mereka pakai Alkitab sekalipun, mereka pakainya dengan sudut pandang yang salah. Kan begitu. Dari luar kekristenan itu sangat gampang untuk diatasi. Yang paling susah itu adalah dari dalam diri kekristenan. Ini yang paling sulit. Banyak orang Kristen itu gagal mengidentifikasi yang mana serigala berbulu domba. Kalau mengidentifikasi serigala saja, gampang. Gampang sekali. Moncongnya, ya kan? Bulunya, matanya, gampang. Tapi serigala berbulu domba, banyak orang Kristen sulit mengidentifikasinya. Melihat hamba Tuhan yang perawakannya penuh dengan wibawa, udah pasti benar ini. Dia ngomong apa udah pasti benar. Ngelihat hamba Tuhan yang kuliahnya sudah sampai S3 10 kali, udah pasti benar ini. Dia ngomong pasti benar punya. Ngelihat gereja yang super besar dibandingkan dengan gereja kecil, gereja besar itu sudah pasti benar itu. Buktinya adalah diberkati dengan banyak jemaat. Begitu. Lihat gereja besar dipenuhi dengan berbagai macam alat musik, sudah pasti benar itu. Lihat gereja kecil itu enggak diberkati Tuhan. Mana mungkin dari Tuhan? Kan? Akhirnya gagal mengidentifikasi mana serigala, mana bukan. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen zaman sekarang itu terpengaruh oleh banyak ajaran sesat. Anda tahu emerging church? Anda tahu? Begitu. Ini konsep hembusan dari iblis yang mengajarkan bahwa gereja itu tidak boleh, ini contoh ya, tidak boleh menghakimi, contohnya saja, tidak boleh menghakimi gaya hidup seseorang. Ini contoh. Gereja justru harus berubah sepanjang zaman mengikuti gaya hidup. Ini contoh permasalahan emerging church. Jadi Anda pernah ketemu gereja seperti ini?
gereja yang mengajarkan nggak boleh menghakimi siapapun. Benar? Banyak sekali di Indonesia terutama. Nggak boleh menghakimi orang. Nah, ini konsep pertama permasalahan yang dihembuskan oleh iblis. Emerging church. Ada satu penulis tadi pagi saya baru baca. Dia pendukung Emerging Church. Dia berkata begini, saya menolak doktrin-doktrin yang fundamental. Fundamental itu artinya mendasar. Saya menolak doktrin-doktrin tua dalam tanda kutip. Doktrin-doktrin tua. Saya menganggap doktrin-doktrin itu harus berubah. Begitu. Dulu gereja begitu kaku, ngatur, nggak boleh minum alkohol, oh, kan? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sekarang gereja tuh harus berubah supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dan diterima oleh banyak orang. Sekarang saya saja minum bir, kata penulisnya, bukan saya, begitu. Kata penulisnya, saya saja minum bir, begitu. Yang apa dengan alasan ya udah minum nggak apa-apa, begitu. Yang penting kan nggak mabuk, kan? Dengan alasan ya udah kita supaya bisa menjangkau muda-mudi. Nah, itu filosofinya Emerging Church. Gereja tuh nggak boleh terlalu tradisional seperti ini. Cobalah dikasih lampu kelap-kelip supaya muda-mudi itu senang. Cobalah sering-sering buat acara entah konser lah, konser penginjilan. Oh, kan? Konser penginjilan, konser bertajuk penginjilan. Waduh, begitu. Yang diundang artis, nanti di tengahnya ada penginjilan. Gereja harus seperti itu supaya bisa memenangkan banyak jiwa. Gereja jangan terlalu tradisional, harus kreatif sedikit, begitu. Entah buat apa misalnya kita ya, buat acara, misal buat pemuda, kita buat acara pemuda, tapi inti dari pemuda kita hanya main-main, lompat-lompat, hore-hore, gitu. Yang penting kan rame orang datang. Ini filosofi Emerging Church. Banyak orang nggak sadar, berpikir ini benar. Ini benar. Yang penting menjangkau jiwa. Begitu. Ini benar. Yang penting ada jemaat datang rame. Ini benar. Yang penting semua bangku penuh. Ketahuan nggak pernah baca Alkitab? Ketahuan. Tak pernah baca Alkitab. Buka satu halaman syukur-syukur. Ketahuan. Begitu. Alkitab dengan tegas menentang semua filosofi tersebut. Yesus Kristus pernah marah besar 2 kali ketika dia menyucikan bait suci. Hanya orang Kristen juga mengkategorikannya cuma sekali. Padahal kalau kita baca itu 2 kali. Di awal kepelayanan dan di akhir kepelayanan dia menyucikan bait suci 2 kali. Karena apa? Bait suci disalah fungsikan. Ada orang mungkin dari rantauan, orang Yahudi, mungkin dari negara Yunani kah, dari Persia kah, yang sudah pergi merantau kemana-mana, pulang setahun 3 kali untuk merayakan perayaan orang Yahudi di Paskah, di Pondok Daun, dan di Pentakosta. Ini karena agak pusing demam nih, agak ngebleng gitu. Apa tadi? Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Kumpul, ramai. Dari perantauan pun datang. Sudah. Dari perantauan orang Yahudi mungkin berinovasi. Kasihan mereka kalau disuruh bawa lembu dari perantauan sampai ke sini. Bayangkan, seret lembu dari negeri Yunani sampai ke Israel tuh berapa jauh gitu. Anda saja, saya coba suruh bisa seret lembu dari Nusa Indah 1 sampai Imam Bonjol gitu. Apa tak gila? Belum lagi lembunya mogok gitu kan? Anda tarik-tarik dia di tengah jalan pula mau nyebrang, dia nggak mau lewat dia. Yang lain pelakson pusing kepala. Gitu. Akhirnya berinovasi lah orang Yahudi. Gimana kita buat begini saja? Bait suci kan ada bagian-bagian pelataran. Kita pakai buat jual lembu supaya orang-orang yang datang nanti nggak perlulah mereka seret-seret lembu sama domba, bawa aja duit. Dalam kantong duit kan nggak mau diseret. Kalau duitnya sebesar ini seret juga begitu. Duit kan ya cuma lipat koin begitu, nggak ribet begitu. Bawa saja duit, nanti tukar, beli lembu. Jadi buatlah pedagang lembu situ. Ada yang berinovasi lagi,
Ini kan kita dijajah ini, begitu. Dijajah kita. Dijajah Roma. Nanti uang Roma masuk ke bait suci kan nggak boleh, begitu. Kita buat inovasi lagi. Daripada mereka capek cari money changer, mending kita buat money changer di bait Allah. Nggak repot, dibuatlah ada penukar uang di situ. Sampai Yesus senang. Apakah Yesus senang? Apakah Yesus berkata, "Wah, mantap inovasi kamu, sip, kasih jempol"? Apakah begitu? Anda baca Alkitab. Yang Yesus lakukan adalah dia marah besar terhadap inovasi orang Yahudi. Dia mengusir pedagang lembu itu. Dia mengobrak-abrik meja penukar uang. Dia usir, dia buat cambuk, dipukulinnya mereka, diusir. Kenapa? Karena mereka menyalahgunakan bait suci. Fungsi pelataran diubah sama mereka. Apakah Yesus senang? Enggak begitu. Apakah ketika Yesus masih hidup zaman sekarang, masih hidup dalam pengertian berjalan-jalan di bumi, berjalan-jalan di bumi seperti pada abad pertama, apakah dia senang dengan gereja-gereja zaman sekarang? Yang menjadikan gereja, yang menjadikan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tempat yang aneh-aneh, dengan inovasi yang bermacam-macam untuk memenangkan jiwa. Apakah Kristus senang? Jawab dalam hati masing-masing. Apakah Yesus akan berkata, "Oh, Anda adalah hambaku yang setia, inovasimu luar biasa, teruskan, kalau bisa berinovasi lebih mantap lagi"? Begitu. Apakah Kristus akan senang? Jawabannya tidak. Tidak akan pernah. Alkitab dengan tegas menyatakan yang namanya jemaat itu harus terpisah dari dunia. Dengan tegas katakan, dunia ya dunia, jemaat ya jemaat. Itu dua unsur yang berbeda yang tidak bisa dicampur adukkan. Dalam melayani, orang tidak bisa memasukkan filosofi dunia ini ke dalamnya. Walaupun dengan motivasi yang aneh-aneh, supaya gereja tuh rame. Capek sih lihat gereja tuh sepi. Saya pun capek lihat gereja sepi gitu. Bukan hanya orang yang punya pendapat filosofi itu, saya pun capek begitu. Siapa yang nggak senang banyak jiwa yang diselamatkan? Ya semua senang begitu. Tetapi metodenya ini itu pun diperhitungkan sama Tuhan. Bukan banyak jalan menuju Roma. Supaya gereja ramai, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh. Jalan dunia pun kita ambil begitu. Bukan. Tuhan memperhitungkan metode dalam pelayanan. Kita baca dalam surat-surat Paulus. Paulus katakan dalam surat Korintus, dia memberitakan firman Allah bukan hanya dengan mulut saja, tetapi dengan Roh Kudus yang memimpin dia. Metode pun Tuhan perhitungkan. Kalau jemaat super ramai karena filosofi dunia, coba kita lihat. Super ramai karena filosofi dunia. Menurut Anda, apakah mereka semua diselamatkan? Belum tentu. Bahkan saya pastikan banyak yang tidak. Kenapa? Karena nilai pertobatan, nilai kekudusan, nilai tentang separasi, semuanya tidak mereka ngerti. Mereka tidak mengerti itu sama sekali. Dihadiri sampai 1 juta orang sekalipun, jikalau yang selamat hanya 10 orang, 100 orang, apa gunanya? Saya tidak katakan saya tidak ingin jemaat bertumbuh. Saya sangat ingin jemaat bertumbuh, tetapi kita bekerja bersama-sama. Kita kerja sama, bukan hanya kerja saya begitu kan. Kita kerja sama-sama. Kita menangkan jiwa dengan caranya Tuhan. Begitu. Jangan berpikir, "Oh, saya bisa punya cara yang lebih baik daripada Tuhan." Wah, apakah Anda lebih pintar dari Tuhan? Kan begitu. Dalam surat Korintus dikatakan apa? Apakah ada orang yang bisa menjadi penasehat Tuhan dan berkata, "Tuhan, kamu salah di bagian ini. Tuhan, kamu salah di bagian itu"? Siapa yang bisa berkata demikian? Begitu. Tidak ada satupun. Tidak ada. Tuhan adalah pribadi yang paling bijaksana. Karena dia pencipta, dia maha tahu. Ketika dia membuat metode, ketika dia mengatur, semuanya telah diperhitungkan menurut pengetahuan dia. Begitu. Yang perlu gereja lakukan apa? Bekerja sesuai dengan kehendaknya. Karena tujuan kita apa? Menyenangkan dia. Bukan menyenangkan kita sendiri, bukan menyenangkan siapapun. Kita menyenangkan Tuhan kita. Karena kita hamba dari Tuhan.
Bayangkan, filosofi itu masuk ke dalam gereja. Dan kalau kita mau bahas filosofi ada banyak sekali, tak terhitung kalau mau dibahas. Pengajaran-pengajaran unik yang masuk ke dalam gereja, yang disebarkan oleh berbagai macam jenis manusia. Begitu. Misalnya yang paling kentara, ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa yang namanya manusia itu semuanya baik. Baik semua. Nggak ada, ya udah oke, manusia berdosa, tapi manusia masih ada hal baik di hadapan Tuhan. Begitu. Manusia bisa melakukan sesuatu karena ada hal baik di dalam dirinya. Dia bisa melakukan sesuatu untuk selamat. Dia bisa melakukan sesuatu untuk masuk surga. Dia bisa mengerjakan sesuatu dan berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, ini adalah pekerjaan saya yang suci. Timbang ini. Begitu. Kira-kira di surga ada timbangan kayak pasar itu kan? Gitu. Timbangan digital kalau bisa biar akurat. Dari itu. Tapi permasalahan, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Itu semua filosofi manusia. Yang Paulus katakan ini semua berasal dari unsur-unsur dunia. LAI terjemahkan apa di situ? Saya lupa. LAI 8. Roh-roh dunia. Itu kalau diterjemahkan bisa diterjemahkan unsur-unsur dunia. Itu semua datang dari dunia. Itu semua tradisi manusia yang diteruskan dari zaman ke zaman. Begitu. Ini filosofi. Begitu. Nah, kemudian kita coba lihat. Paulus tidak hanya memberitahukan bahaya filosofi, tetapi dia juga memberitahukan bagaimana cara mengatasinya. Kalau hanya kasih tahu masalahnya tanpa kasih tahu obatnya susah juga. Begitu. Anda sakit demam, begitu. Obatnya apa? Nggak tahu. Terima saja ngasih. Susah juga begitu. Kalau ke dokter macam begitu kan. Anda sakit ini begitu. Obatnya apa dok? Nggak ada begitu. Bukan nggak ada, nggak tahu begitu. Susah juga, hanya bisa diagnosa begitu kan. Tapi tidak, Paulus kasih tahu bagaimana cara bereskan ini. Oke, filosofi-filosofi bisa masuk ke dalam gereja, bahkan ada yang sudah masuk ke dalam gereja-gereja tertentu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita coba lihat. Ayat 9 sampai 10 tadi sudah kita baca. Ayat 9 sampai 10. Bagaimana cara mengatasinya? Ini ada banyak cara mengatasinya. Yang pertama, cara mengatasinya itu mengingat kepenuhan dan keunggulan dari Yesus Kristus. Ayat 9 dan 10. Sudah kita baca, jadi nggak usah dibaca ulang. Mengingat kepenuhan dan keunggulan dari Yesus Kristus. Tidak diragukan lagi bahwa sifat dari kepribadian Yesus Kristus ini adalah bagian yang sangat favorit diserang oleh penyesat. Sangat favorit. Mulai dari zaman ketika Yesus datang ke dalam dunia sampai saat ini. Ada beragam banyak penyesat yang berusaha serang sifat dari kepribadian Kristus. Sifat kemanusiaannya diserang oleh kelompok Gnostik, misalnya kelompok Doketisme. Yesus itu tidak sungguh-sungguh manusia, dia hanya kelihatan seperti manusia. Kalau kelihatan seperti manusia kan, ibarat kata kamu salam dia, tembus hologram ternyata begitu. Itu di abad pertama. Menyerang keilahian Yesus itu juga sering dilakukan. Sering dilakukan. Orang Yahudi menolak keilahian Kristus, bahkan ingin merajam dia dengan batu. Dan ini terus berlanjut hingga sampai zaman sekarang. Sifat kepribadiannya jadi objek yang paling marak diserang. Tetapi Paulus tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Paulus tidak berkata bahwa Yesus hanyalah sekedar pancaran ilahi. Paulus tidak berkata bahwa Yesus adalah ciptaan ilahi seperti yang diklaim oleh saksi Jehovah. Saksi Jehovah kan ngomong begini, Tuhan ciptakan Yesus, dari Yesus nanti ciptakan seluruh alam semesta. Begitu. Jadi Tuhan ciptakan Yesus dulu, untuk ciptakan alam semesta Tuhan pakai Yesus untuk ciptakan alam semesta. Tapi Paulus tidak katakan itu. Paulus tidak berkata dia hanya ciptaan ilahi. Paulus tidak berkata bahwa dia adalah perpanjangan tangan Tuhan saja. Tidak. Tetapi dia itu Allah itu sendiri. Karena di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan kalau di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan dia yang adalah Allah ini berdiam di dalam kita, menjadi kepala atas jemaat, menjadi
kepala atas tubuh Tuhan kita Yesus Kristus di GBA Pontianak ini. Maka saya mau tanya, adakah bagian filosofi dunia ini yang diperlukan oleh kita? Adakah satu elemen filosofi dunia ini yang kita perlukan untuk mengembangkan apapun pada diri kita? Tidak ada. Tidak ada. Satu, karena kita tidak mengalami kekurangan apapun. Kita tidak mengalami kekurangan apapun. Kita kaya di dalam Kristus. Kita tidak perlu datang seorang pengajar sesat berdiri di mimbar ini kita undang karena kita kepengen tahu apa. Enggak perlu. Karena kita dapat mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena Kristus berdiam di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Begitu. Itu pengobatan yang pertama. Pengobatan yang kedua, bukan hanya mengingat bahwa seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus, tapi mengingat bahwa hati kita sebagai orang percaya telah disunat oleh Kristus. Itu di ayat 11, nggak usah dibaca karena sudah saya baca tadi. Bagaimana? Telah disunat oleh Kristus. Jadi tidak hanya orang percaya itu sempurna di dalam Kristus, tetapi kita juga telah disunat oleh Dia. Penyunatan yang dilakukan oleh Kristus ini berbeda dengan penyunatan yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Berbeda dengan penyunatan yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Beda. Kalau penyunatan yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, itu penyunatan jasmani, penanggalan kenajisan jasmani. Begitu. Penanggalan kenajisan jasmani. Tapi sunat yang dilakukan oleh Kristus ini penanggalan manusia dosa. Jadi beda. Sunat yang dilakukan Kristus ini adalah sunat rohani. Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Dan ketika kamu bertobat dan percaya kepada Kristus, maka manusia lamamu turut mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan bangkit bersama Kristus. Maka daripada itu seharusnya kita hidup dengan manusia baru, bukan hidup dengan manusia lama. Nah, jika pengetahuan ini ada dalam benak kita bahwa kita semua telah disunat di dalam Kristus, bahwa manusia lama kita sudah mati di dalam Kristus dan sekarang adalah manusia baru yang ada pada diri kita, maka pertanyaannya, masih perlukah filosofi pengajaran dunia ini yang tidak sesuai dengan Kristus, yang tidak menurut Kristus, diberikan atau diajarkan kepada orang percaya yang merupakan manusia baru? Kan begitu. Orang percaya yang adalah manusia baru yang dilahirkan di dalam Kristus, begitu. Apakah masih perlu diajarkan oleh segala hikmat dunia ini? Jawabannya tidak. Terkecuali kita masih manusia lama. Begitu. Dan masih banyak cara lagi mengobatinya. Nggak cukup waktu juga. Dan saya sudah mulai agak keringat dingin ini. Bahas juga agak repot, begitu. Jadi ada banyak contoh yang lain. Misal pengobatannya mengingat bahwa kita telah dihidupkan oleh Kristus, dan masih berlanjut lagi sampai ayat 15. Pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi filosofi dari dunia ini. Inti dari semua pengobatan tersebut adalah bahwa manusia yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus sempurna di dalam Kristus. Tidak ada yang kurang pada diri mereka, sehingga mereka tidak perlu diajar oleh guru-guru palsu yang beredar di luar sana. Begitu. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, cuma ada 3 bahaya, begitu. Tapi bahaya kedua, kita lanjut sedikit. Ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17 dikatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi bahaya kedua adalah legalisme. Ini bahaya kedua, legalisme. Jadi ada orang-orang Kristen di luar sana yang seperti ini. Tidak usah jauh-jauh orang Kristen yang pada zaman ini. Pada zaman Tuhan Yesus saja. Banyak orang menuduh bahwa Yesus dan murid-muridnya itu salah dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan-aturan tertentu. Gak mematuhi aturan-aturan tertentu. Misalnya, Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Salah, kata orang Yahudi. Kenapa kau tidak cuci tangan sebelum makan?
perlu diketahui bahwa ketika orang Yahudi tuduh ini bukan dalam pengertian kesehatan, ini perlu digarisbawahi dulu. Kalau dalam pengertian kesehatan ya benar juga begitu. Sebelum makan mesti cuci tangan begitu. Tetapi yang dituduhkan oleh orang Yahudi dalam konteks keagamaan. Orang Yahudi menganggap bahwa kalau misalnya kamu tidak cuci tangan sebelum makan, kau bersalah. Mungkin dalam titik dosa begitu. Sehingga Tuhan berargumentasi dengan mereka bahwa yang masuk ke dalam mulut itu tidak najiskan seseorang. Dia makan nggak cuci tangan tidak menajiskan dia. Yang menajiskan dia adalah apa yang keluar dari mulutnya. Itu yang menajiskan dia. Begitu. Jadi perlunya ini konteksnya bukan kesehatan, tapi konteksnya keagamaan. Begitu. Orang-orang Yahudi nuduh Yesus seperti ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang punya paham legalisme. Ya, pokoknya ada aturan, strict. Mereka bahkan yang buat aturannya, suka-suka mereka, begitu. Diikuti. Suka-suka mereka yang buat aturan pula. Ini legalisme. Begitu. Padahal segala aturan yang mereka lakukan, bahkan hingga sampai saat ini masih mereka lakukan, dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus. Mereka lakukan ini dengan rajin, mereka lakukan ini dengan begitu bersemangat, masih pelihara hukum makanan haram halal dan lain sebagainya, masih ketat memelihara hari Sabat dan bahkan menambahi tradisi ke dalam hari Sabat. Dengan giat melakukannya membara-bara sampai saat ini, padahal itu semua hanyalah bayangan. Dan penggenapannya adalah Kristus. Artinya apa? Mengapa orang Kristen zaman sekarang enggak lagi pelihara hukum makan haram halal? Kan begitu. Artinya apa? Karena gini, hukum tersebut itu menyimbolkan Yesus Kristus. Hukum tersebut menyimbolkan Yesus Kristus. Selama Yesus belum datang, maka hukum tersebut dilaksanakan. Tetapi ketika Kristus sudah datang, yang adalah penggenapan dari simbol ini, maka simbol ini pun berhenti. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Anda pengen beli motor, mungkin lihat ada lagi naik motor kan, ada mbak-mbak biasa kan tawarin kayak brosur gitu, kita lewat ambil. Wih, lihat motor, ini motor idaman. Motor apa misalnya? Misalnya Harley Davidson, wih, juga Harley Davidson, motor idaman. Nabung sekian puluh tahun kebeli. Pokoknya setiap mau nabung tuh brosur itu dilihat. Ini motor idaman, mesti datang. Kan begitu. Sampai itu brosur dilaminating, dipaku di kamar dia. Pokoknya setiap udah capek ini mau nabung buat beli Harley Davidson. Aduh, katanya mending uang pakai buat makan nasi padang. Ngelihat laminating itu, wah, semangat lagi, nabung lagi. Sudah mau putus asa lihat laminating, wah, semangat lagi. Nabung. Puluhan tahun kebeli Harley Davidson. Setelah kebeli, yang saya mau tanya, kira-kira laminating brosur itu mau ditempel di motor itu nggak? Ditempel, dipaku di depan, dibawa jalan-jalan. Kalau dipaku mungkin lecet, tapi dibolongin laminatingnya, diikat pakai kabel T. Kabel T tahu ya? Oke, kabel T, nah, diikat di situ. Kira-kira gitu nggak? Kan begitu. Kenapa nggak lakukan lagi? Kenapa nggak seperti itu? Karena motornya sudah dapat. Masih perlu lihat, aduh pengen makan nasi padang nih, nabung lagi. Masih perlu nggak? Nggak perlu. Motornya sudah dapat. Yang namanya bayangan itu berhenti ketika fisiknya datang. Tuhan mendeklarasikan dengan tegas, hukum makan haram halal, hukum pelihara hari Sabat, semuanya simbol. Dan ketika yang fisik datang, yang simbol berhenti. Dan jikalau ada orang zaman sekarang masih memelihara simbolnya, maka dia tidak menghormati fisik. Dia menghina penggenapan, dia menghina fisik, dia menghina Yesus Kristus. Makanya banyak gereja seperti Adventisme itu bermasalah itu. Zaman sekarang dia masih sibuk pelihara hari Sabat. Dia berkata bahwa semua gereja yang kebaktian hari Minggu itu
terpengaruh oleh ajaran antikristus, kena brainwash, kena cuci otaknya, pakai mesin laundry, mesin cuci. Pokoknya semua yang kebaktian hari Minggu pengikut antikristus. Wah, ini semua pengikut antikristus. Yang namanya antikristus mati pasti masuk neraka. Berarti ini berapa orang? Semua neraka. Karena pengikut antikristus semua. Tapi jikalau benar apa yang diajar oleh Advent, ya udah gitu. Paulus pun mati masuk neraka. Paulus kebaktian hari Minggu juga. Begitu. Itu repot. Jemaat mula-mula kebaktiannya malah ditambah-tambah. Orang suruh hari Sabat saja, dia kebaktian hari Senin sampai ke Sabat, sampai ke Senin ke Sabat lagi begitu. Habis-habis begitu. 7 hari dalam seminggu, 7 hari dia kebaktian. Ini bermasalah, mati neraka semua. Tidak menghormati hari Sabat. Begitu. Ini bermasalah. Begitu. Bahkan di dalam surat Timotius, Paulus dengan tegas mengatakan ada ajaran setan-setan. Ajarannya apa? Dikatakan dalam surat tersebut, yang mengarang seseorang makan makanan tertentu, padahal makanan tersebut telah dikuduskan oleh Tuhan. Begitu. Makanya dalam Kisah Rasul 15, Petrus 15 pula. Kisah Rasul 10, Petrus disuruh Tuhan dalam penglihatan makan itu makanan haram. Petrus bilang, Tuhan, apa yang haram-haram ini tak bisa masuk ke dalam mulutku. Aku dari muda tak pernah makan makanan ini. Kata Tuhan apa? Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan tidak boleh diharamkan. Dalam Kisah 15, permasalahan antara orang percaya Yahudi dengan orang percaya non-Yahudi diselesaikan dalam sidang pertama gereja. Begitu. Dan salah satu yang menyelesaikannya adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Menyuruh melakukan 3 hal saja. Tak boleh berzina, tak boleh makan makanan bekas nyembah berhala, dan tidak boleh makan darah. Tidak boleh berzina, tidak boleh makan hewan yang mati dicekik, sama tidak boleh makan darah. Tidak ada dikatakan tidak boleh makan babi. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan hukum makanan haram halal saja baru dibentuk itu pada zaman Israel di Gunung Sinai. Perhatikan, di Gunung Sinai. Sebelum Gunung Sinai saya tanya, Israel makan babi nggak? Makan. Kenapa? Karena sebelum Gunung Sinai peraturannya peraturan yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Dalam Kejadian 9, segala yang bergerak boleh kau makan, terkecuali darah. Segala yang bergerak boleh makan. Emang babi diam? Babi diam enak juga begitu kan? Enggak repot kita begitu. Bukan kitanya sih begitu. Orang yang melihara babi enggak repot. Dia diam aja begitu kan? Melihara sih repot juga. Yang berburu babi enggak repot. Nangkap dia gampang, dia diam aja begitu, kayak rumput. Segala yang bergerak boleh dimakan. Dan peraturan ini bertahan sampai Israel sah di Gunung Sinai. Tuhan berikan hukum makanan haram halal. Di saat itulah hukum makanan haram halal itu berlaku dan menyimbolkan Yesus Kristus. Menyimbolkan pekerjaan dari Kristus. Dari saat itu. Begitu. Jadi di perjanjian lama saja, ya sebelum Israel sah ya mereka makan babi begitu. Jadi apa yang dihalalkan Tuhan ya tidak boleh diharamkan manusia. Begitu. Ini ajaran setan yang dimasukkan ke dalam gereja, yaitu legalisme. Ya, banyak jemaat yang seperti ini nggak di luar sana, banyak sekali yang lebih mematuhi aturan manusia dibandingkan aturan Tuhan. Begitu. Aturan manusia dipatuhi sedemikian rupa, tapi aturan Tuhan tidak. Ini legalisme yang muncul dalam gereja-gereja. Begitu. Semua masih banyak lagi serangan yang bisa kita bahas. Cuma karena waktu, jadi kita hanya lihat 2 saja. Begitu. Jadi kita sudah lihat serangan pertama filosofi dan serangan kedua adalah legalisme. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mendewasakan iman kita masing-masing dan membuat kita semakin mengingat dan melihat kepada Kristus dibandingkan kepada guru palsu. Minta kesediaan penginjil FM tetap dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur firman yang tertulis bagi kami, dan Tuhan
kami sudah belajar banyak hal bahwa iblis mencoba kan untuk menghancurkan kebersihan dari dalam dengan berbagai hal, filosofi dunia yang coba menawan kami, dan juga berbagai peraturan manusia yang coba disamakan dengan firman Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kira Tuhan, semuanya itu Tuhan dapat kami teliti dengan baik, dan apa yang tidak benar dapat kami hindari, dapat kami tangkal dengan firman Tuhan, sehingga jemaat ini semakin dewasa secara rohani dan juga bisa maju ke medan perang untuk memerangi segala kesesatan yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup jalannya kebaktian dengan bernyanyi satu lagi. Mari kita buka di nomor 173, panggilan terakhir. Minta tolong dimatikan.